Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas materi dimensi 3 yang dibagi menjadi beberapa part seperti yang dapat kalian lihat pada diagram alur berikut. Silahkan tonton secara berurutan agar lebih mudah memahami materi, dan link untuk setiap part bisa kalian cek di kolom deskripsi. Pada video part ini, kita masih membahas jarak titik ke titik pada kubus dan balok, namun menggunakan trik dari konsep vektor. Silakan kalian simak baik-baik, siapkan catatannya, minumannya, cemilannya, dan selamat belajar. Oke, ini adalah konsep jarak titik ke titik yang sudah kita bahas di video part 3A sebelumnya. Silakan bagi yang belum menonton untuk ditonton terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas konsep panjang vektor dalam ruang yang akan kita manfaatkan dalam trik kali ini. Perhatikan. Misal kita punya vektor U yang berwarna merah ini. Karena vektor U adalah vektor dalam ruang, berarti memiliki 3 pergerakan. Ada pergerakan searah sumbu X, ada pergerakan searah sumbu Y, dan ada pergerakan searah sumbu Z. Misal, untuk pergerakan arah sumbu X-nya sepanjang A, lalu untuk pergerakan sumbu Y-nya sepanjang B, dan untuk pergerakan arah sumbu Z-nya sepanjang C. Oke, mungkin di gambar ini, gambarnya kurang terlihat kesan ruangnya. Perhatikan animasi berikut untuk lebih jelas. Ya, kondisinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan konsep vektor ini, walaupun di sini kaitannya dengan vektor ya, tapi kalau kita perhatikan sumbunya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ini mirip dengan kerangka kubus dan kerangka balok, di mana untuk sumbu X ini untuk pergerakan lebar, sumbu Y untuk pergerakan panjang, dan sumbu Z untuk pergerakan tinggi. Nah, hal inilah yang akan kita manfaatkan. Konsep vektor ini akan kita terapkan dalam menghitung jarak titik ke titik di dalam kubus dan balok. Mungkin untuk pada limas dan prisma agak sulit, jadi trik ini lebih mudah diterapkan pada kubus dan balok. Oke, vektor U ini bisa kita sebut berarti elemennya adalah A, B, C, dan panjang vektornya adalah, perhatikan, adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Jadi ini sebenarnya adalah Pitagoras juga, tapi Pitagoras dalam ruang. Kalau kalian biasa Pitagoras, kan Pitagorasnya ada A kuadrat plus B kuadrat aja, karena itu hanya Pitagoras dalam bidang. Nah, pada Pitagoras dalam ruang ini 3 elemen sekaligus, elemen panjang, elemen lebar, dan elemen tinggi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dalam pembahasan soal. Nah, soal yang kita pakai pada video kali ini adalah semua soal yang sudah dibahas di video part 3A sebelumnya. Jadi silakan tonton dulu video part 3A. Oke, di sini kita punya kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6, titik P di tengah AB, dan titik Q pada rusuk IH sehingga G banding QH dengan 1:2. Sudah ada kunci jawabannya. Pertama, kita akan membuktikan bahwa jarak titik P ke titik G adalah 9. Kita gunakan konsep vektor. Perhatikan. Kita tempatkan titik P pada tengah AB sehingga AP dan PB masing-masing panjangnya adalah 3. Lalu dari titik P kita hubungkan ke titik G. Dan tugas pertama kalian adalah pandang ruas garis PG ini sebagai sebuah vektor. Lalu tentukan elemen-elemennya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Dan itu tinggal kita sesuaikan dengan arah rusuk panjang, rusuk lebar, dan rusuk tinggi. Perhatikan, untuk mempermudah kita mencari elemen-elemen tersebut, kita bisa membatasi melalui titik P. Perhatikan. Nah, di sini kita batasi dengan sebuah bidang PIJK sehingga kalian bisa fokus ke balok sebelah kanan. Ada balok PBCI KFGJ, di mana PG adalah diagonal ruang. Dengan membatasi seperti ini, kita akan lebih mudah
menentukan elemen-elemennya. Untuk elemen panjangnya berarti adalah rusuk PB sepanjang 3. Lalu untuk lebarnya adalah rusuk BC 6. Dan untuk tingginya adalah rusuk CG 6. Sehingga elemen vektor ini adalah 3, 6, 6. Tinggal kita hitung menggunakan Pitagoras untuk menentukan panjangnya. Dan sama seperti sebelumnya, trik Pitagoras bisa kita lakukan juga. Perhatikan, elemennya adalah 3, 6, 6. Kita samakan ke angka 3. Jadi 3-nya jadi 3 akar 1, 6-nya 3 kali 2 jadi 3 akar 4. Sehingga panjang PG adalah 3 akar 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 3 akar 9. Akar 9 itu 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi panjang PG adalah 9. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Kita lanjut ke bagian kedua. Jarak titik A ke titik Q. Kunci jawabannya adalah 2 akar 22 cm. Kita tempatkan Q terlebih dahulu pada GH. Oke, seperti pembahasan sebelumnya, berarti panjang HQ-nya 4, panjang QG-nya 2. Lalu kita hubungkan dari A ke Q. Dan sama kita buat pembatas melalui Q. Pembatasnya bidang MN QL. Sehingga kalian fokus ke balok sebelah kiri AMND EL QH. Garis aki kita pandang sebagai vektor sehingga elemen panjangnya adalah AM. AM itu dengan HQ sama ya 4, berarti elemen panjangnya adalah 4. Elemen lebarnya adalah MN 6 rusuk. Dan elemen tingginya juga NQ sejajar rusuk tinggi berarti sama 6. Sehingga elemen dari vektor ini adalah 4, 6, 6. Kita gunakan Pitagoras. Kita samakan ke angka 2. 4-nya 2 kali 2 jadi 2 akar 4. Dan 6 adalah 2 kali 3 jadi 2 akar 9. Sehingga panjang aki adalah 2 akar 4 tambah 9 tambah 9 sama dengan 2 akar 22. Cocok ya? Lanjut ke bagian 3. Oke, ini P tadi di tengah-tengah AB kita hubungkan. Kita buat batas, berarti batasnya harus 2 sekaligus melalui P dan melalui Q. Nah, kalian bisa fokus ke balok kecil PMNI KL QJ. Elemen-elemennya berarti kita cari panjang PM, kalian perhatikan MB dan QG adalah sama ya. Berarti QG sama dengan 2, berarti MB juga sama dengan 2. Sehingga PM adalah panjangnya 1. Jadi elemen panjangnya adalah 1 di 3 kurangi 2. Lalu elemen lebarnya adalah MN. Rusuk lebar berarti 6. Dan tingginya adalah NQ, rusuk tinggi, sama dengan 6. Sehingga elemen dari vektor PQ ini adalah 1, 6, 6. Kita buat Pitagoras, nggak bisa disamakan, berarti masuk ke dalam akar semua. 1 akar 1, 6 jadi akar 36. Sehingga panjang PQ adalah akar dari 1 tambah 36 tambah 36 sama dengan akar 73. Oke, sama ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kita coba ke contoh soal 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Titik P adalah titik potong antara garis EG dan FH. Pertama kita hitung jarak titik P ke titik A. Kunci jawabannya adalah setengah A akar 6. Oke, P di atas. Perpotongan FH dan EG, lalu kita hubungkan dari titik A ke titik P. Lanjut kita buat batasnya. Dan kita tentukan elemen-elemennya. Berarti elemen panjangnya yang warna merah ini, karena P di tengah-tengah, berarti ini adalah setengah A. Lebarnya juga sama, setengah A. Dan tingginya adalah A. Sehingga elemen dari vektor AP ini adalah setengah A, setengah A, A. Masuk Pitagoras, kita samakan ke setengah A, berarti setengah A jadi setengah A akar 1, dan A jadi setengah A kali 2 atau setengah A akar 4. Sehingga panjang AP adalah setengah A akar 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan setengah A akar 6. Sama ya? Lanjut,
jarak titik P ke titik Q, di mana Q terletak pada perpanjangan AB sehingga AB sama dengan BQ. Q di perpanjangan AB dan panjangnya sama ya, berarti AB sama dengan A dan BQ sama dengan A. Lalu kita hubungkan dari P ke Q. Nah, sebenarnya kalau tadi kita pakai pembatas tadi itu hanya untuk mempermudah saja. Kalau kalian sudah terbiasa, sebenarnya intinya adalah kalian mencari pergerakan searah rusuk panjang, searah rusuk lebar, dan searah rusuk tinggi. Dan urutan bebas, tidak harus panjang, lebar, tinggi. Boleh juga kalian panjang, lalu ke tinggi, baru ke lebar. Bebas. Oke, misalnya perhatikan. Untuk mengetahui panjangnya, berarti dari Q kita tarik, karena P-nya di tengah-tengah, berarti dari Q ke tengah-tengah AB. BQ-nya adalah A, dan ini adalah setengah A ya. Sehingga panjang total yang warna merah ini adalah 3/2A. Lalu misal kita pengen, kalau tadi biasa lebar, sekarang misal kita pengen tinggi dulu, kita naik ke atas. A, baru lanjutkan ke lebar, setengah A. Sehingga elemennya adalah 3/2A, A setengah A. Oke, masuk Pitagorasnya. Kita samakan ke setengah A. Berarti 3/2A kita rubah jadi setengah A kali 3. Atau jadi setengah A akar 9. A-nya kita rubah jadi setengah A kali 2. Atau jadi setengah A akar 4. Setengah A jadi setengah A akar 1. Sehingga panjang PQ adalah setengah A akar 9 tambah 4 tambah 1. Atau setengah A akar 14. Cocok ya. Oke, jadi di sini sekali lagi urutan bebas, tidak harus panjang, lebar, tinggi. Terserah kalian yang lebih mudah untuk dilihatnya. Misal PQ ini, kalau kalian misal pertama bergeraknya sekarang panjang dulu boleh. Sekarang lari ke lebar, baru ke tinggi. Sama saja. Atau kalian mau tinggi dulu misal, lalu panjang, lalu lebar. Tidak masalah. Oke, jadi intinya kalian di sini adalah cari pergerakan arah horizontal sejajar rusuk panjang, arah vertikal sejajar rusuk tinggi, dan arah luar dalam sejajar rusuk lebar. Oke, lanjut terakhir kita masuk ke contoh soal ketiga pada balok. Soalnya adalah diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 8, BC sama dengan 4, dan CG sama dengan 6. Pertama, kita tentukan jarak dari titik A ke titik G. Kita gambar kubusnya. Masukkan ukurannya. Kita hitung A ke G, kuncinya adalah 2 akar 29. Kita hubungkan A ke G. Ini mudah karena udah ujung ke ujung, langsung aja berarti panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 4, tingginya adalah 6. Sehingga elemen vektor AG ini adalah 8, 4, 6. Masuk Pitagoras, kita samakan ke angka 2, berarti 8 sama dengan 2 kali 4 atau 2 akar 16. 4 adalah 2 kali 2 sama dengan 2 akar 4, dan 6 adalah 2 kali 3 sama dengan 2 akar 9. Sehingga panjang AG adalah 2 akar 16 tambah 4 tambah 9 sama dengan 2 akar 29. Cocok. Lanjut terakhir, jarak titik M ke titik B, di mana M adalah titik potong antara EG dan FH. Oke, M-nya di atas berarti. Lalu kita hubungkan ke titik B. Dan kita cari pergerakan panjang, lebar, tingginya. Oke. Panjangnya berarti ini, karena M di tengah-tengah, berarti ini yang merah setengahnya, dari setengah dari 8 berarti 4. Lalu tingginya full, rusuk tinggi 6. Dan lebarnya adalah setengah dari lebar. Setengah dari 4 adalah 2. Sehingga elemen vektor dari MB ini adalah 4, 6, 2. Masuk Pitagoras, samakan ke angka 2 berarti. 2-nya jadi 2 akar 1. 4-nya 2 kali 2, 2 akar 4. 6-nya 2 kali 3, 2 akar 9. Sehingga panjang MB adalah 2 akar 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan 2 akar 14. Oke, itulah penggunaan konsep vektor
untuk menghitung jarak titik ke titik di dalam kubus dan di dalam balok. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, bisa kalian jadikan alternatif. Saran saya, silahkan kalian kuasai cara yang kemarin, yang sebelumnya, maupun cara vektor ini. Soal nanti digunakannya sesuaikan dengan kondisi soal. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan tetap semangat belajar matematika.